Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dimaskur. Dalam kesempatan siang hari ini kita mau musyawarah. Yang kita musyawarahkan seputar membahas aglonema Magelang. Untuk kesempatan siang hari ini saya kerawuan panjenenganipun Bapak Agus Suranto sebagai guru saya, inspirasi saya dalam beradu beranak samping. Panjenenganipun juga panutan saya, alhamdulillah bersorawuh kepada Samirono dengan kesempatan siang hari ini. Yang kedua, kedatangan tamu yang saya agung banget, panjenenganipun Mas Adi Agung Mahkota Anturium. Dia juga sobat saya dalam beradu bertanya adu. Dia juga guru saya juga. Yang ketiga, saya kedatangan tamu Mas Taufik Andrian. Mas Andrian. Iya. Ya Pak. Ya. Ngapain Bapak? Clarista Floris. Karena ya. Ya, yang keempat saya kedatangan Mas Badru Mega Floris. Alhamdulillah. Yang keempat saya kedatangan tamu Lanjut. Enggak, pembahasan apa? Ya, Mas Agung, Pak Agus Suranto. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas apa, Mas Agung? Monggo Mas Agung dulu apa Mas? Langsung aja. Langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman, khususnya sahabat Dimaskur, ya kan. Nah, untuk siang kali ini itu kita mau membahas angkat induk ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita akan mengangkat induk, terus bagaimana cara perawatan berikutnya atau cara reporting yang indukannya itu nanti kan biasanya itu di setiap nursery itu beda-beda ya teman-teman ya. Karena perbedaan itu sangat mengasihkan. Karena apa? Nanti kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, apalagi di saat musim penghujan kayak gini ya teman-teman ya. Itu biasanya memang untuk musim penghujan ini cuaca sangat benar-benar sangat tidak mendukung sebenarnya teman-teman. Tapi untuk siang kali ini itu kita akan membagikan tips juga untuk perawatan di musim penghujan nanti oleh Dimaskur sendiri. Tapi yang paling utama itu nanti kita akan membahas dan mencontohkan pengangkatan induk. Nah, untuk pengangkatan induk nanti kita serahkan sama Dimaskur yang memang juga ahlinya, ya kan, juga ahlinya di bidang aglonema, baik itu di perbanyakan ataupun di perawatan. Nah, gitu saja untuk saya kembalikan lagi ke Dimaskur atau Pak Agus, silakan yang mau ngasih yang Oh ya, Mas Agung, sangat terima kasih atas sambutannya. Untuk angkat induk itu sebetulnya yang paling akhir itu Pak Agus Suranto. Makanya monggo Pak Agus Suranto saya kasih kesempatan untuk berbagi ilmunya untuk teman-teman. Terus betul Mas Jenengan mawon sapi mawon, pun monggo. Monggo Pak Agus. Jenengan mawon. Aku lho niku tasih bodho ya. Ya, ini untuk contoh aja, barangkali bermanfaat untuk teman-teman kita. Kita akan coba ya, mencoba angkat induk. Akare dianu ya Pak Agus. Minim. Belum mampu ya. Tapi cuma sedikit tok. Sing anu yang ikut kok induknya sedikit itu mepet naune anak kabeh, Mas. Yang lain aja. Maneman. Ini teman-teman untuk aglonema Entan menurut Pak Agus Suranto ini tidak cukup, kurang memadai untuk angkat induknya. Iya kan? Belum kuat karena ini ada anak-anaknya dua samping, ini di atasnya. Padahal kalau kita angkat ini cuma akar sedikit sekali. Kasihan induknya nanti.
Akar satu ya. Nah, kasihan. Yang lain aja Pak Mas Oh, iya, Bro. coba saya carikan ganti. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Kita memang untuk pengangkatan induk, walaupun tanamannya itu tidak koleksian, tapi khususnya di apa namanya, petani-petani Magelang itu kita tetap mencontohkan bagaimana walaupun tanaman bukan rare item itu tetap dirawat seperti yang rare item. Untuk perawatan sama saja. Jadi tetap nyari yang paling aman. Nah, ini Pak Demaskor sudah nyari lagi. Berarti nanti reviewnya kayak ini. Yang ini pemirsa ya, banyak anaknya tapi akarnya belum siap. Nah, kalau yang ini sudah siap ini. Kita angkat induk, sudah oke. Ini akar sudah naik ke atas semua ini. Ini caling ada, caling satu juga ini. Soalnya sini Nanti biar Pak Maskur yang langsung angkat induk. Nah, ini teman-teman ya, kita memang untuk di aglonema itu biasanya petani-petani di Magelang itu seperti kayak gini. Jadi kita sering kumpul bareng. Sudah siap Mas? Untuk Wantun, ngobrolin wantun, nanti masalah wantun. aglo. Akar Walaupun sudah sekedar naik, ngopi-ngopi bareng. Nah, ada terus caling kita yang satu juga. Sambil ngobrol bareng, terus sambil kita belajar bareng teman-teman. Jadi monggo silakan teman-teman. seperti biasa kita putaran peso andalan saya betadin. Untuk kali ini yang praktek Pak Agus. Jangan Mas, nanti nak gini sama kurang jelas aku. Meripatnya kurang jelas. Yang sebelah mana Pak Agus potongnya? Korek aja semua diturun ya sih. Oh, diturun. Itu kan belum tuntas semua dengan medianya. Oh, iya. Ya. Suatu kehormatan bagi saya dipercaya oleh Pak Agus Suranto untuk potong angkat induk. Panjenengan pun salah satu guru saya, edukator saya dalam beragro untuk kebanyakan lewat anak samping. Iya. Patah satu. Potong sebelah putih Pak Agus. Di atasnya anak yang kecil ini. Oh, iya. Ini kan berarti akar kan sudah Cukup Pak Agus ya. cukup, ini sudah naik ke sini sudah. Kita gunakan alat Posisi agak menceng. menceng supaya ini akarnya yang sini. Oh iya. Iya teman. Akarnya ini ikut Mbak Agus. Ikut bawah apa itu? Ikut atas. Ikut atas ini. Ini ikut Nah, atas. kalau ikut atas kok anaknya kena ya Pak Agus? Ini persis ini. Oh iya. Atas. Dapat anak, kena anak. Iya, berarti sini ya Pak Agus ya. Maksudnya yang habis yang siji nggak bisa ngatain itu Samsung. Nah, itu sudah mampu. Ya. Akar induk
sudah cukup, sangat cukup, sangat cukup. Monggo Pak Agus. Menurut jenengan langsung tanam mau gimana Pak Agus? Kalau sehabis gini kita biarkan dulu ini sampai kering ya. Sampai kering ya? Sampai kering, diusahakan sampai kering. Ini masih kering dikit. Tapi itu tadi dari oleh pulau anak ini dihapus. Dan iso gula itu. Sip. Nah, ini sudah full dengan betadin. Biarkan ini sampai kering dulu sambil kita merokok-merokok. Ini taruh aja sini. Nanti Mas. Ngobrol yang lain, monggo. Nek menurut Mas Agung daun yang bawah ini perlu dipotong nggak Mas? Ya, ini teman-teman ya. Ini pertama, oke, ini pemotongan yang benar itu kayak gini teman-teman. Jadi kita dalam mengangkat induk itu diusahakan dalam pengangkatan itu memang benar-benar akar itu memang sudah benar-benar cukup untuk menopang indukan yang kita angkat. Jadi akar dimaksimalkan, jangan sampai minimal. Contohnya tadi, itu kenapa kok nggak jadi diangkat? Itu karena akarnya terlalu minim. Jadi bagi teman-teman yang mau mengangkat induk di rumah, itu nanti itu benar-benar dilihat dulu. Oh, bagaimana kondisi akar? Apakah sudah mampu untuk angkat induk atau belum? Kalau misalnya belum mampu, jangan dipaksakan. Kita main aman. Jadi untuk angkat induk kita harus main aman juga, jangan asal-asalan. Walaupun tanaman itu ibaratnya tanaman biasa ataupun koleksian, memang kita harus benar-benar main aman. Ini contohnya, ini benar tadi seperti yang Pak Agus dan Pak Maskur bilang, ini memang kita harus benar-benar cukup akar untuk angkat induk ini. Jadi memang kalau ada perbedaan ya teman-teman ya, kalau ada perbedaan dengan teman-teman di rumah itu ya harap maklum, karena memang cara bertani itu kita memang beda-beda teman-teman, tidak bisa disamakan. Ini cuma sekedar contoh kebiasaan kita, atau memang kita di komunitas kita itu memang kita kalau harus saling sharing kayak gini teman-teman, angkat induk, kita saling tukar pikiran, introspeksi atau dan lain-lain, itu memang kita bareng-bareng dalam arti untuk kemajuan aglonema dan perawatan aglonema. Dan untuk saya sendiri, akar itu tidak perlu dihilangkan. Tapi kalau misalnya untuk kondisi kayak gini, ini kan kuning ya teman-teman ya, nanti dihilangkan juga nggak apa-apa. Jadi terserah teman-teman, atau nanti untuk dalam praktek ini nanti mau dihilangkan dan tidaknya itu tidak masalah. Karena apa? Sebenarnya tidak berpengaruh banget teman-teman. Nah, untuk ini kan daunnya menguning. Nanti bila teman-teman mau hilangkan, silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Jadi tidak berpengaruh. Jadi monggo untuk eksekusi terakhir kita serahkan pada ahlinya di Mas Dur. Ya, kalau saya ini betul banget, kalau daun yang ini kan kurang sehat, maksudnya sudah waktunya turun, makanya sekalian saya turun sekalian biar nantinya di waktu penanaman ya enak, terus juga enak. Nah, ini saya mau berbagi tips untuk mencopot daun yang mau dipotong, mau diambil. Ini ya teman-teman caranya. Kita lukai yang ujung dari ini Pak, pelepah ini dilukai sedikit, samping-samping, tarik, gampang ya Pak Bro. Yang setuju sekalian ya, yang satunya juga diambil Pak. Ini sudah mulai. Ini diambil biar penanamannya lebih dalam. Ujungnya dipotong sedikit biar gampang untuk mencopot. Yang ini perlu dicopot dulu? Tidak usah. Walaupun cuman luka sedikit, tetap perlu juga harus betadin untuk menjaga bakteri-bakteri yang kurang bermanfaat untuk tanaman aglonema. Oh ya bagus, untuk luka yang sudah saya potong sudah waktunya ditanam apa belum bagus?
Bentar lagi Mas. Ada tisu nggak? Tisu-tisu. Sampun cekap Mas sampun kering. Oke. Terus langsung tanam mawon. Oh ya, untuk kali ini langsung Sudah kering. sudah kering. Ini Pak Gus sudah ngersake untuk ditanam lagi. Pak Gus mau ngersake ya? Anu aja, media yang ringan-ringan aja ya Pak Gus. Asal tanam ya Pak Gus. Untuk pesan media saya rekom kepada Mas Agung Anturium. Dia sangat jitu untuk membuat media super. Ya super, silakan chat WA nomornya Mahkota Anturium untuk media super 083 823 777 186. Nah, cukup deh. Sudah cukup. Kurang cantik ya? Ini selanjutnya kita dilanjutkan untuk pencerahan dari Pak Agus Suranto tentang gimana caranya setelah anak angkat induk terus kita perlakukan biar cepat ngakal, cepat sehat, terus beranak lagi. Untuk Pak Agus. Lu Ini gini ya saudara-saudara. Kalau sudah wis kan ini ya. Pisah apa? Sudah angkat induk. Kemudian kita lop ya, kita cor ya. iya. Nah, kita cor sampai padat. Nah, sudah itu kita letakkan di tempat yang teduh dulu. Paling tidak 5 hari sampai 1 minggu baru kita keluarkan, kita kena ke panas seperti biasa ya. Diusahakan kalau habis angkat induk ini yaitu kita iupkan selama 5 hari atau 7 hari. Monggo, Mas Agung. Kalau saya ya teman-teman ya ini tetap sama seperti Pak Agus kan juga senior saya juga. Jadi gini teman-teman, untuk perawatan sama. Jadi seperti yang Pak Agus bilang tadi, itu kenapa kok itu harus dihindarkan dari sinar matahari. Nah, fungsi dari penghindaran dari sinar matahari itu untuk mengurangi penguapan tanaman. Karena ini habis dipotong itu kan akarnya kan ya namanya kita potong itu akarnya kan berkurang. Karena ini kan induk atas. Jadi untuk mengurangi dehidrasi tanaman itu memang benar-benar harus dihindarkan dari sinar matahari. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai kandang sungkup atau greenhouse yang full plastik, itu nanti bisa dimanfaatkan di situ teman-teman. Jadi pertama itu bisa untuk menetralkan suhu. Jadi suhunya bisa normal terus, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas banget. Itu untuk kandang sungkup. Nah, bagi yang teman-teman tidak mempunyai kandang sungkup itu cukup diteduhkan saja, jangan sampai terkena sinar matahari yang terlalu berlebihan ya teman-teman. Nah, itu menurut saya. Terus untuk masalah pemupukan, nah ini ditunggu sampai netral dulu ya kan. Jangan langsung disiram pupuk yang terlalu berlebihan. Kalau bisa malah dinetralkan dulu. Jadi kita harus pakai air bersih biasa saja ya kan. Itu biar nanti tanaman itu memang benar-benar sudah normal kembali. Nah, setelah normal kembali, nah silakan teman-teman yang mau dipupuk atau dikasih nutrisi apa, bisa nanti teman-teman. Nah, untuk kalau itu menurut saya. Nah, lain lagi kalau menurut Dimaskur atau Pak Agus untuk cara perawatan berikutnya. Karena apa? Karena di setiap masing-masing tempat itu beda suhu dan beda cuaca teman-teman. Kalau untuk di tempatnya Dimaskur ini sendiri itu sebenarnya untuk cuaca itu cenderung agak panas, beda sama di tempat saya teman-teman. Nah itu nanti kemungkinan, Dimaskur itu akan beda lagi untuk perawatannya. Jadi Dimaskur akan menjelaskan tentang masalah perawatan berikutnya. Monggo silakan Dimaskur. Apa perlu dijelaskan lagi ya? Ya. Sebetulnya sama banget sama penjelasannya Mas Adi Anturium kok.
untuk perawatan selanjutnya habis potong induk. Ini menurut saya ya, kenapa kok saya pakai media ini, karena biasanya kalau habis dipotong itu tanaman nggak membutuhkan media yang terlalu bernutrisi tinggi, karena menurut saya tanaman itu belum siap untuk mengkonsumsi penyerapan nutrisi itu masih belum perlu, makanya cukup air bersih aja cukup. Nanti kalau sudah sekitar 1 minggu baru dikasih vitamin, vitamin anti stres, terserah apa yang mau dipakai, yang penting itu nutrisi yang biar cepat pulih tanaman itu stres. Terus untuk teman-teman, untuk kali ini kedatangan Mas Badru yang punya lapak Megafloris. Dia sangat ahli dalam pencukupan, maka dari itu saya minta banget dan kesediaannya untuk menjelaskan masalah ruangan sungkup. Monggo Mas Badru. Silakan Mas Badru. Assalamualaikum buat teman-teman pecinta aglonema seluruh Indonesia. Ini pembahasan dari angkat induk untuk di kandang sungkup. Sungkup itu untuk menyetabilkan suhu. Jadi itu suhu hangat, tapi dia tidak terkena sinar matahari langsung. Ya, itu untuk mempercepat perakaran. Jadi itulah gunanya kandang sungkup itu seperti itu. Untuk menjaga kelembapan, untuk mempercepat bertumbuhnya akar. Maka itu biasanya dimasukkan dalam kandang sungkup untuk yang punya kandang sungkup. Mungkin penjelasan dari kandang sungkup itulah fungsinya kandang sungkup itu seperti itu, untuk menjaga kelembapan, kehangatan, dan juga untuk mempercepat bertumbuhnya akar. Cukup sekian buat teman-teman, ini saja masukan dari saya. Ya, Pak Batu, saya mau tanya, seandainya ini kan tanaman yang habis potong, setelah saya siram, saya tiriskan, nanti kalau seandainya kan di sini nggak ada kandang sungkup, seandainya kandang sungkup itu saya ganti dengan plastik, gimana Pak Batu? Bisa nggak? Itu sama aja, karena itu yang penting suhunya stabil, hangat. Itu fungsinya untuk merangsang bertumbuhnya akar ataupun tunas-tunas. Ya, ini langsung saja kita praktekkan. Ini Pak Batu, ini kan plastik yang nanti mau dipergunakan untuk gantinya kandang sungkup. Kira-kira perlu disiram dulu nggak? Siram itu harus siram Den, untuk menjaga kelembapan nanti setelah disungkup, karena dalam sungkup itu nggak akan terbuka, tanaman itu akan mengeluarkan oksigen atau penguapan. Dari penguapan atau keringat-keringat itu yang akan menjaga kestabilan tanaman, lembabnya, angetnya juga, untuk merangsang bertumbuhnya akar lebih cepat. Oh ya, kira-kira kalau kali ini saya siram makan waktu agak lama nggak Pak Badru? Enggak juga. Iya ya. Tak siramnya dulu Untuk pencukupannya yang ahlinya Pak Badru nih. ahlinya pasti. Kok ahlinya Ahlinya. sama-sama KPI. belajar. Yang penting kita di channel ini kita kita belajar bareng. musyawarah bareng, yang kurang paham kita bahas, yang baik yang supaya lebih maksimal. Gitu. Sering gitu. Gimana? Ini anu iki boleh. Oleh sponsor aji saking ngandap mau saya nginggir. Saya ngadap enggak? Oke. Ini ya kan? Bisa. Ya, terus kita anu ya, Lakban aja sih. Pakai lakban mawon. iya. Tutup berarti di Ini
ini kita kawal sungkup dengan alat yang seadanya, dengan seadanya, sederhana. sederhana. Oh iya, kira-kira berapa hari kita buka sungkupnya Pak Badru? Itu minimal dari habis potong itu 1 minggu lah sih. Mungkin udah siap. Nanti kita lihat dulu perkembangan tunas. Nanti setelah berjalan lancar kita berani buka. Ya terima kasih untuk hari ini pembahasan musyawarah angkat induk sekalian sungkup sudah cukup. Kita tanya-tanya lagi ke guru saya Pak Agus Suranto. Saya ini ingin menimba ilmu dari panjenenganipun, maka saya tanya gimana Pak Agus untuk Golden Hook ini sudah siap induk apa belum menurut Pak Agus Suranto? Kalau saya ini kalau dilihat dari karakter daun dan jumlah daun itu sudah dewasa, sudah induk ya, bukan dewasa lagi kalau ini. Daun berapa tahun itu banyak sekali. Ini sebentar lagi pasti akan keluar nih. Tunasnya pasti akan keluar, anak pasti akan keluar. Nah, tergantung nanti ini yang punya Demaskur, kalau dia tahu mau angkat induk ya lebih bagus, lebih cepat. Tapi ya itu dengan harga sekarang ya saya kira kita cari amannya aja lah ya. Kita cari amannya aja. Kalau udah kelihatan anak, nah itu mau kita potong, mau gimana kan lebih enak. Kalau begini langsung kita potong juga sangat resiko sekali dengan harga sekarang yang menggila. Saya kira gitu ya Pak Masker ya. Betul sangat. Monggo. Ya Pak Agus, kalau seperti ini biar anaknya itu cepat keluar, itu dikasih vitamin apa kira-kira Pak Agus? Menurut Saya Anda? kira kalau vitamin itu sama Mas, semua teman-teman tuh kita pakainya sama. Ya seperti apa tuh? Osmokot. Cuma itu aja lah. Cuma itu sama cara Ya, penyiraman faktor kita. aja ya Pak Agus. Hah? Faktor keberuntungan. Itu faktor Cepat atau keberuntungan. anak banyak ya. Heeh. Monggo, Betul. ini Eh. yang punya Eh, anu nih, tip-tip beranak samping banyak itu Mas Adi Antorium. Monggo, untuk jurus-jurusnya monggo dikeluarkan biar tambah seru. Ya gini teman-teman ya, yang pastinya sebenarnya kita untuk menyiapkan induk itu seperti yang di video kemarin itu, kalau kita mau beranak banyak ataupun pengen indukan yang berkualitas itu memang kita harus benar-benar menyiapkan seluruhnya, dari tanaman juga, media juga. Nanti setelah tanaman dan media itu memang benar-benar sudah pas, itu rata-rata kalau misalnya keluar anak itu biasanya sudah banyak. Tapi kalau masih medianya kurang pas, itu ya kalaupun mau jadi indukan, ya kan Mas Gur? Iya. Ya agak meragukan. Ya paling ke anak ya cuma keluar 1, keluar 2. Tapi untuk di Maskur ini sendiri itu pasti ada resep sendiri teman-teman. Nanti tanyakan aja langsung. Nah biasanya kayak gitu. Soalnya setiap nursery itu pasti akan beda-beda untuk perawatannya. Kalau untuk perawatan standar itu kita menggunakan tambahan nutrisi ya teman-teman ya. Walaupun media itu sudah ada nutrisinya, tapi kita tetap pakai tambahan nutrisi. Contoh tambahan nutrisi itu bisa pakai B1, hantu, osmokot, terus dinamit dan lain-lain, itu termasuk pupuk tambahan. Jadi bagi teman-teman yang mau tanaman tetap subur, rawatlah tanaman itu dan cintailah tanaman itu. Itulah kalau saran dari saya. Nah, kayak gitu Mas Gur. Jadi monggo silakan untuk jenengan sendiri yang punya tip biar anaknya banyak. Oh ya, kita bahas medianya kita. Kita harus ngomong masalah media seperti apa yang siap untuk aglu kita tanam. Ciri-cirinya gimana Mas Adi Agung? Monggo. Itu. Ya gini ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk media tanam itu beda-beda ya. Ada yang menggunakan daun bambu, benar nggak Mas Gur?
ada yang menggunakan apa namanya cuma andamak saja juga ada, terus ada juga yang menggunakan kokopit saja. Jadi itu kan fungsinya kan ada masing-masing sendiri-sendiri. Jadi untuk masalah itu, kalau untuk saya yang pasti media itu pertama diusahakan, dan kalau bagi saya wajib lah, media itu harus porus teman-teman. Dalam arti porus itu pertama, media itu mudah menyimpan air dan gampang untuk mengeluarkan air. Jadi waktu disiram itu air langsung keluar. Tapi di dalam media itu tetap masih ada sisa-sisa dari penyiraman tersebut. Nah itu menurut saya. Terus yang kedua itu pastikan media itu benar-benar cocok untuk tanaman tersebut. Jadi sebenarnya untuk semua tanaman itu belum tentu cocok. Tapi untuk pengaplikasian Demaskur itu kayaknya hampir semua media disamakan. Jadi memang gini teman-teman, untuk media, nah misalnya di tempat teman-teman itu sudah menggunakan apa, itu memang tanaman itu yang harus mengikuti kita, jangan kita yang mengikuti tanaman. Karena apa? Karena tanaman kalau misalnya kita mengikuti tanaman, itu medianya beda-beda, nanti kita yang repot teman-teman. Jadi tanaman itu memang benar-benar dipaksa harus menuruti kita. Itu menurut saya. Nah gitu aja, silakan Demaskur tambahi kalau misalnya ada yang kurang. Ya, untuk kali ini untuk pembahasan angkat induk, terus pencukupan, terus pembahasan media dan cukup. Ini sekiranya sudah cukup untuk musyawarah di channel Demaskur. Tonton terus dalam acara musyawarah di channel Demaskur. Jangan lupa Like, comment, subscribe. ya biar tambah seru. Cukup sekian.